Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Kita saat ini akan membicarakan praktek-praktek kuliah online kita. Saya bersama Pak Erik Jobiliong, Dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Juga bersama saya Ibu Intan Matita, dosen dari Foodtech Teknologi Pangan UPH. Nah, kuliah online itu kan tidak sangat mudah ya, dan untuk memastikan mahasiswa bisa belajar perlu kiat-kiat tertentu. Pak Erik mengajar fisika dan banyak sekali perhitungan. Mungkin bisa diceritakan Pak praktek yang dilakukan Pak. Oke, terima kasih Pak Ihan. Jadi kalau saya memang fisika itu perlu banyak waktu menerangkan kita tidak bisa hanya untuk komunikasi kata-kata. Jadi perlu tulisan dan perlu angka yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Jadi yang saya lakukan adalah sebenarnya saya lakukan dua. Jadi yang sinkronus sama asinkronus. Kalau yang asinkronus saya menggunakan whiteboard gitu ya. Kemudian saya record screen-nya dengan menggunakan juga pen gitu ya. Apa ngomongnya ya? Buat tab begitu ya, buat nulis gitu ya. Jadi apa yang saya tulis di whiteboard itu kelihatan dengan jelas. Jadi seolah-olah tetap seperti kayak mengajar di papan tulis biasa gitu ya. Cuma masalahnya sekarang di screen. Nah, saya itu yang buat asinkronus. Jadi saya siapin rekaman itu, kemudian memang Durasinya berapa lama Pak? sekitar 10 menit. Jadi sekitar Oke. 10 menit gitu kan, saya potong-potong sekitar 10 menit. Maksimum ada yang 15 menit, tapi saya usahakan sekitar 10 menit. Ada juga yang 6 menit atau 8 menit, tergantung dari topiknya. Jadi saya Oh, berarti bagi-bagi benar-benar di breakdown kecil-kecil topiknya dan itu yang kecil-kecil, dibahas betul, kecil betul. terus sudah selesai di bawah 10 Setuju, menit ya. iya betul. Dan kadang-kadang saya juga bahas soal, dua soal gitu kan. Jadi saya kira-kira satu soal itu sekitar 5 menit. Nah kalau satu soal 5 menit ya udah saya stop 1 5 menit gitu. Jadi satu soal saya bahas juga lewat situ gitu loh. Itu yang asinkronus. Kalau yang sinkronus, saya juga mengadakan tatap muka. Kadang-kadang seperti mengajar, kadang-kadang saya minta mereka nanya atau kita discuss. Jadi waktu kita discuss apa homework atau assignment gitu kan. Nah itu juga sama, saya menggunakan pen, tapi kalau sinkronus saya menggunakan Teams. Ya jadi saya menggunakan Microsoft Teams karena memang UPH sudah punya ya. Jadi Microsoft Teams kita kan memang cukup cukup inilah ya. Jadi kita bisa pakai Microsoft Teams, tidak dibatasi waktu dan fitur-fiturnya cukup buat saya gitu loh. Selama Durasinya berapa lama Pak kalau pakai Teams? kalau pakai Teams memang saya tuh kalau kuliah itu nggak pernah 4 SKS sekaligus. Jadi walaupun saya kuliahnya 2 SKS atau sama tutorial 2 SKS, jadi total 4 SKS, saya selalu bagi 50 menit, 50 menit, 50 menit. Jadi pertemuan itu selalu 50 menit saja. Kenapa saya pikir 50 menit? Karena itu yang paling efektif menurut saya ya. Karena kalau belajar kayak kalkulus atau apa 3 jam atau 3 SKS, itu sih pusing sekali gitu. Biasanya begitu. Jadi kita melakukan 50 menit, 50 menit gitu. Jadi setelah 50 menit, oke, besokannya 50 menit lagi. Jadi kurang lebih sih itu, Pak. Jadi saya melakukan sinkronus sama asinkronus menggunakan whiteboard dengan fasilitas atau fitur Teams untuk yang online, yang asinkronus taruh di YouTube gitu loh. Gitu Oke, sih. terus tugas mahasiswa seperti apa Pak? Nah, kalau tugas mahasiswa, setiap kali saya kasih satu topik itu, karena satu minggu kan biasa satu chapter, nah saya taruh di Moodle. Jadi kita juga pakai sistem Moodle. Jadi assignment itu saya taruh di Moodle, mereka submit. Jadi setiap minggu pasti ada assignment sekali dan juga quiz. Nah, quiznya itu di hari Jumat biasanya, gitu Oh, ya. berarti ada Kalau 2 tugas tiap minggu, ada tugas, tugas dua hitungan tugas. sama kuis. Betul, kuisnya itu multiple choice lewat Moodle juga gitu. Jadi Oke. kalau yang tugas kuis itu lebih ke konseptual. Jadi multiple choice kalau fisika kan ada yang lebih ke konseptual ya. Nah, biasanya saya kasih di kuisnya. Nggak banyak, paling 10 soal gitu. Waktunya pun paling 30 menit gitu kan. Jadi karena ini lebih konseptual. Kalau assignment memang lebih hitungan ya. Jadi mereka dikasih waktu sekitar 3 hari atau 4 hari gitu Berapa kan soal? untuk sekitar saya kasih 10 soal, tapi mereka boleh pilih mereka minimal kerjain 4 atau 5 soal. Oh, oke. Jadi 5 soal aja gitu. Jadi saya kasih 10 supaya mereka latihan, tapi yang mereka submit hanya 4 atau 5 soal aja. Gitu, Oke. tergantung. Kalau soalnya susah ya mungkin 4 soal cukup gitu kan. Kalau enggak ya 5 soal gitu. Jadi Oke. evaluasinya seperti itu. Nanti kita akan bicarakan estimasinya seberapa mahasiswa bisa belajar seberapa baik begitu ya dengan cara itu. Tapi kita move dulu ke Ibu Intan. Yang Bu Intan lakukan prakteknya seperti apa, Bu?
Saya semester ini kebetulan mata kuliahnya hanya satu ya yang pakai hitung-hitungan gitu seperti kayak Pak Erik. Jadi kalau hitung-hitungan saya sayangnya nih saya belum semodal Pak Erik. Jadi belum ada tuh stylus and tab gitu ya. Tapi untungnya juga formula-formula saya juga pastinya nggak sekomplikated yang ada di fisika gitu. Jadi sederhana dan semua info-infonya udah saya beritahu juga gitu ya. Jadi mereka bisa lihat di handout itu yang di PPT saya upload di Moodle. Lalu saya pakai exercise aja. Jadi case problem yang mereka harus sebenarnya kerjakan sendiri. Lalu mereka submit. Jadi saya lihat. Tapi di sesi berikutnya mereka juga punya kesempatan untuk mereka nanya kalau emang mereka masih belum paham ya untuk yang hitungan gitu. Lalu kalau untuk mata kuliah yang lain, saya kebetulan semester ini lagi banyak mata kuliah elektif, jadi itu kontennya proses pembuatan produk-produk pangan tertentu lah gitu. Jadi, nah karena proses pembuatan maka asynchronousnya bisa diakali dengan video-video ya. Untuk proses pembuatan itu udah cukup banyak sih sekarang bisa dengan mudah saya temukan gitu. Jadi mereka juga Video yang bisa di-reuse dari internet ya? Atau produksi video sendiri? Oh enggak, dari internet, tetap dari internet. Jadi mereka bisa ya ulang-ulang kan sesuka mereka sampai mereka ngerti. Lalu assignment juga tetap ada kayak case study. Lalu saya suka minta mereka kayak short essay gitu ya, one page essay untuk topik tertentu gitu, sama kuis tetap sih. Kuis juga saya 10 soal sama dengan Pak Erik, tapi biasanya saya cuma 10 menit gitu, isian-isian singkat semuanya. Kadang-kadang lisan juga gitu, kuis lisan. Jadi ya, Ibu nggak membuat recording pendek atau apa, enggak ya? Nah, saya belum gitu, saya belum. Jadi masih sebetulnya ada penjelasannya, tapi untuk semester ini proses-proses pembuatan itu karena udah ada videonya juga, jadi saya singkat sih sebenarnya penjelasannya. Jadi sama sih sebenarnya untuk yang sinkronisnya kurang lebih ya 1 jam mungkin. 1 jam ya. Jadi walaupun 2 SKS, 3 SKS, pertemuannya ya 1 jam ya. Iya. Sisanya dilengkapi dengan film atau materi bacaan ya. Ya, jadi yang untuk benar-benar menjelaskan inti-intinya itu supaya mereka nggak miss di situ sih 1 jam itu. Terus ada tugas mingguan seperti Pak Erik atau gimana, Bu? Sebenarnya kalau saya mungkin nggak setiap minggu sih, saya sesuaikan dengan topiknya ya, tapi mungkin kalau mau di rata-rata 2 topik gitu biasanya ada either quiz atau ya itu short essay atau assignment kayak gitu sih. Oh, setelah 2 topik ada short essay atau quiz begitu ya? Rata-rata mungkin sekitar itu. Oke. Tapi juga masih ada UTS sama UAS besar di belakangnya. Masih ya. Pak Erik juga gitu kan ya, ada UTS, UAS besarnya. Oke. Nah, kita bisa mulai coba mengestimasi ya, ternyata praktek yang kita lakukan itu terhadap mahasiswa dari nilai kuis atau ujian itu seberapa baik mereka menangkap ya. Gimana Pak Erik? Kalau saya memang topik fisika itu memang susah ya. Jadi kadang-kadang kalau secara tatap muka juga berat gitu ya. Karena pertama mungkin sebenarnya topik fisika untuk universitas itu sedikit mengulang apa yang mereka pelajari di SMA. Cuman mungkin bedanya kalau di SMA 3 tahun, di sini kita 1 tahun gitu loh. Jadi bahannya 3 tahun, kita ringkas jadi 1 tahun harus selesai. Nah, pada intinya mereka sudah belajar. Cuman bedanya dengan fisika di tingkat universitas lebih deep aja ya. Jadi permasalahannya atau problemnya itu lebih kompleks gitu loh. Nah, ketika mereka belajar lebih kompleks gitu kan, nah itu ya jadi challenge buat mereka gitu loh. Nah, jadi kalau saya lihat ada beberapa yang benar-benar perhatikan gitu ya, nilainya lumayan. Gitu ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tadinya kelas tatap muka itu ya mungkin karena mereka tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Tapi kalau yang ini saya lihat ada ini kelas yang memang tempat saya tuh yang ngulang kemarin ini. Jadi ada 1 atau 2 anak ini yang mengulang
Tapi mereka benar-benar perhatikan. Kenapa saya lihat itu assignment nggak pernah miss gitu ya. Kuis selalu juga ikut gitu, nggak pernah miss gitu kan. Saya lihat itu ada perbaikan. Nilai ujiannya pun lumayan gitu ya. Tapi ada beberapa anak yang memang suka ya datanya juga suka terlambat gitu ya. Kalau saya melakukan sinkronus suka nggak datang atau suka terlambatnya 20 menit, 30 menit gitu kan, karena saya juga bisa monitor. Nah, itu tetap aja sih nggak ada perubahan gitu. Jadi menurut saya sih bukan masalah tatap muka atau enggak, tapi apakah anak ini benar mau belajar atau enggak. Karena kita Tapi berusaha. ya, kalau secara rata-rata dibandingkan sebelum pandemi sama begitu kita harus move online, more or less sama atau ada penurunan atau malah meningkat karena banyak recording dan sebagainya? Kalau saya sih nggak melihat adanya perubahan yang signifikan ya. Kalau saya tidak melihat ada perubahan signifikan. Jadi kalau memang anaknya belajar benar-benar masih oke gitu kan. Kalau enggak ya memang enggak juga gitu loh. Jadi bukan masalah setelah kita melakukan online berarti ada perubahan yang drastis, enggak. Cuman yang saya minta dari feedback mereka ya, jadi yang ini juga saya ada beberapa mahasiswa, setiap kali akhir, kayak kemarin saya minta feedback dari mereka. Mereka lebih suka apa gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini, kalau yang pertama itu memang majority tetap tatap muka langsung ya, kalau yang semester lalu. Karena mungkin mereka juga mendadak kan, mendadak gitu kan dari ini gitu kan. Dan saya kira dosen-dosen juga kurang siap lah untuk melakukan langsung tahu-tahu mendadak gitu kan. Tapi ini semester pendek ini kelihatannya 50-50 udah mulai merasa 50 itu merasa online oke gitu loh. Kenapa? Karena bagi mereka ini lebih fleksibel buat mereka gitu loh. Jadi lebih fleksibel dalam arti kata kalau saya taruh YouTube segala macam mereka bisa ngulang-ngulang segala macam. Tapi tetap saya tuntut mereka itu setiap minggu ada quiz sama assignment dan itu yang mereka nggak bisa nanti aja saya lihatnya nanti aja karena untuk melakukan quiz atau assignment saya minta restriction untuk melakukan ini kamu mesti lihat itu dulu, mesti lihat YouTube dulu, mesti lihat PowerPoint dulu gitu loh. Jadi saya melakukan itu jadi memaksa mereka nggak fleksibel dalam arti kata fleksibel 100%, tapi mereka ada deadline-nya tetap gitu loh. Supaya cuma fleksibelnya dalam arti kata nggak jam 7.15 gitu kan. Mereka bisa lihat jam 8 malam, mereka bisa lihat jam 10 malam, terserah mereka gitu loh. Jadi saya kira sih itu sih. Dan pas masa online ini kan kita memang lebih masif bikin recording dan lain sebagainya. Betul. Dan recording kan bisa diulang-ulang ya, enaknya kan itu ya. Iya. Terus kalau Pak Erik melakukan sinkronos, direcord terus diupload lagi atau enggak? Betul. Jadi baru saya mau bicara. Jadi waktu sinkronos itu salah satu mahasiswa saya selalu rekam. Jadi salah satu mereka rekam, setelah selesai langsung di-upload juga. Jadi mahasiswa yang suka nggak datang gitu kan, atau terlambat bangun pernah Pak saya udah nonton gitu kan. Jadi rekaman yang saya sinkronos mereka bisa lihat juga di Teams. Makanya jadi itu adalah keunggulan juga Teams ya. Jadi kita bisa bisa record, kemudian bisa langsung upload di situ dan itu bisa dilihat semuanya gitu. Jadi proses belajar itu bisa menggulung gitu aja. Kalau orang ketinggalan, dia bisa ngejar belakangan gitu ya. Betul ya. Jadi itu keuntungan dari online begitu ya. Iya. Bu Intan gimana Bu kalau mengestimasi keberhasilan belajar mahasiswa seperti apa? Kalau saya jujur Pak ya, lebih jelek. Dibanding kalau nggak online ya? Iya, tapi kan ini saya karena kemarin habis cuti, jadi akselerasi ini online pertama saya gitu. Jadi dari saya sendiri juga mungkin belum 100% ya untuk in terms of delivery-nya ke mereka. Mereka sih udah dari ganjilnya ya, udah dari sebelumnya gitu. Cuman waktu di awal sebenarnya saya pernah sih iseng aja nanya gimana gitu ya, kayak casual aja, gimana pengalamannya online gitu, kalian lebih suka mana gitu. Dan jawabannya sebenarnya tetap lebih suka online gitu. Karena kenapa? Ya itu lebih fleksibel gitu. Fleksibel mem, tapi kayaknya fleksibel yang mereka maksud itu juga lebih ke gampang aja untuk hadir di tatap muka dengan dosen gitu kalau ada, karena mereka bisa ya seterlambatnya nih bangun tank gitu ya, pas jamnya tinggal buka laptop dah bisa gitu kan. Cuci piring atau apa. Mereka itu gitu, tapi ternyata tidak nggak kelihatan di hasil ujian ya, terutama UTS. Saya cukup kaget sih, saya karena sempat sampai saya diskusi, maksudnya dia di rumah saya selesai periksa itu lihat nilainya, saya cukup kaget sebenarnya, berbeda sekali dengan tapi yang udah. Kan soal UTS sama UAS biasanya memang lebih berat, lebih challenging ya.
Kalau di tugas-tugas yang sebelum itu, kuis dan lain sebagainya, kira-kira mereka hasilnya gimana? Apakah sama sekali nggak nangkep juga atau cukup oke? Kalau di tugas sih mereka oke. Kalau di tugas mereka oke. Tapi mungkin karena tugas saya juga seringnya ini ya, yang bukan yang non kuis itu kan kayak pemikiran mereka gitu ya. Jadi biasanya sih keterima aja gitu apa jawabannya. Cuma kalau untuk kuis ya sama sih, masih sama dengan kalau yang non online ya gitu. Cuma UTS aja sih yang kemarin menurut saya benar-benar lebih jelek dibanding kalau di kelas langsung gitu. Tapi berarti nggak sama sekali proses belajar itu bubar, karena yang kuis tampaknya masih bisa keep up. Iya. Memang UTS UAS kan one shot dan lain sebagainya ya, ada efek stres yang lebih tinggi ya. Ya, nah saya pernah sih coba. Jadi setelah UTS itu biasanya saya kasih kesempatan untuk mereka argue sama saya gitu, jawaban mereka gitu kan. Jadi mereka punya kesempatan sebenarnya untuk memperjuangkan jawabannya nih ke saya gitu, walaupun nggak selalu berhasil. Tapi saya buka kesempatan itu gitu buat mereka setiap selesai UTS. Nah, ada beberapa yang kemarin bilang katanya ujian online itu jauh lebih deg-degan. Karena jadi kayak lebih panik. Mereka tuh panik gitu. Jadi soalnya di timingnya pakai nah timer itu di layar karena gitu. ada timingnya itu gitu. Jadi beberapa bilang karena saya tahu dia biasanya nilainya seperti apa kok kayak gini. Jadi saya tanya kan, kamu kenapa gitu. Terus pas aduh, jadi dia menyesalkan banget. Saya tuh udah tahu jawabannya itu gitu. Ya terus terus kenapa nggak keluar gitu ya. Terus ya panik mem katanya kalau online tuh itu deg-degan, jauh lebih deg-degan. Terus saya kayak oh gitu ya dibanding di kelas. Ih, jauh banget dia bilang gitu. Mereka sharingnya gitu sih kemarin. Jadi, nah kalau misalnya kita memikirkan ya ada upaya perbaikan, misalnya kalau semester depan toh online lagi ya, kira-kira Bapak Ibu ada rencana tertentu yang ingin dilakukan, mungkin kalau diginiin jadi lebih oke gitu misalnya. Pak Erik, apakah ada Pak? Kalau yang saya pikirkan mungkin saya akan pakai dalam arti kata begini. Saya akan berusaha memasukkan lebih banyak ya untuk recording gitu ya. Dan saya akan memanfaatkan sinkronis itu benar-benar untuk kita benar-benar bahas soal. Karena mungkin bagi saya, kalau bagi pelajaran saya gitu, mungkin kalau kayak penjelasan, mungkin mereka bisa nangkep lah ya. Tapi ketika membahas soal, kadang-kadang di fisika tuh banyak trik-trik yang mereka harus tahu. Nah itu mungkin kalau lewat recording susah gitu ya, karena nggak ada interaktif. Mungkin mereka tanya kenapa bisa kepikir ke sini, kenapa bisa kepikir ke sana. Nah, ketika sinkronis itu lebih enak gitu karena lebih interaktif ya. Jadi yang plan saya sebenarnya nanti untuk semester depan, saya akan lebih banyak taruh materi saya itu ke asinkronus. Kemudian saya akan memanfaatkan yang sinkronis itu untuk membahas soal, membahas assignment, juga membahas tentang berapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu pemikiran yang lebih kompleks gitu loh. Dan mungkin saya akan taruh juga simulasi karena kita juga terbatas dengan praktikum ya. Jadi fisika ini kan harus ada praktikum. Jadi untuk membuat mereka lebih jelas gitu ya, mungkin saya akan taruh di fisika banyak sebenarnya. Jadi di Moodle saya udah taruh beberapa yang berhubungan dengan topik yang saya ajarkan. Jadi saya ngambil dari website gitu ya, di Fislet itu Colorado University udah bikin. Jadi saya taruh di situ, jadi mereka bisa belajar juga gitu loh. Dan mungkin saya akan tambahkan pertanyaan-pertanyaan kalau misalkan begini bagaimana supaya mereka juga coba. Itu sih yang mungkin saya lakukan. Berarti trik mendasarnya karena waktu sinkronis kita terbatas ya 50-60 menit, itu dimanfaatkan untuk memang yang lebih advance soal-soalnya. Sisanya yang lebih rutin tuh di rekaman video aja begitu ya, yang pendek-pendek gitu ya. Nah, Bu Intan, ada kiat tertentu untuk perbaikan yang direncanakan? Kalau saya sih rencana saya baru ini aja sih recording karena menurut saya ini kalau saya memang karena belum maksimal, belum ada yang bentuknya recording. Ini pertama kalinya juga kan saya online semester ini, jadi semester depan sih udah pasti itu rencana saya gitu. Sama
lebih iya sih ya sebenarnya seharusnya waktu sinkronus itu memang untuk diskusi sih, untuk ya ini kesempatannya nih kalau memang ada materi yang udah kita taruh itu belum ada yang ngerti, tapi itu juga saya kendalanya tuh sebenarnya saya sering maksudnya ayo tanya gitu ya, mana yang belum ngerti gitu, tapi diem gitu sih, jadi ya itu susah juga ya kalau dari merekanya juga enggan gitu, jadi nanti terus baru taunya waktu ujian ya ternyata nggak ngerti gitu, jadi kenapa waktu di-encourage untuk ayo tanya tuh nggak ada yang berani gitu. Jadi nah ini mumpung ada Pak Erik ya, mungkin bisa ditanya, Pak Erik kalau bikin recording pakai apa sih Pak? Kalau saya bikin recordingnya pakai ini, jadi pakai software itu namanya apa, FreeCam 8. Jadi saya bisa record screen-nya, langsung screen-nya. Jadi screen-nya saya bisa record langsung gitu kan. Dan kalau Bu Intan juga pakai apa, pen sama tablet begitu gitu kan. Jadi kita ya tulis apa langsung terrecord semua. Suara pun masuk semua gitu ya. Jadi semuanya bisa, karena memang nanti kita convert aja ke MP4 ya. Supaya bisa di-upload ke apa namanya YouTube juga lebih bagus gitu. Itu ada limitasi waktu rekam atau apa? Nggak ada sih. Ini FreeCam 8 itu free software sebenarnya, bisa dan tidak ada batas waktu, dan juga tidak ada apa watermark gitu ya. Jadi tidak ada watermark gitu. Jadi bagus punya gitu loh. Jadi lumayan lah gitu. Dan hasilnya saya pikir so far sih oke ya. Cuma memang gede nggak Pak filenya? Misalnya untuk 10 menitan? Kalau 10 menitan sekitar 40 mega, 50 mega. Oh, oke. Gitu. 40 mega, 40 mega, 50 mega udah termasuk suara dan segala macamnya gitu. Ya, itu enteng buat dinaikin ke Moodle ataupun ke YouTube. Betul. Jadi kita kalau saya masukin ke YouTube sih. Jadi biar mereka langsung linknya ke YouTube. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada ide ya dari diskusi sebelumnya, orang tuh kalau ngumpulin tugas ya, ngumpulinnya di forum atau di workshop yang setiap orang tuh bisa ngelihat jawaban orang lain, karena siapa tahu dari situ juga ada proses pembelajaran gitu ya. Even kalau dia menjawab ulang, tapi dia tahu-tahu ada ide ya, nggak mesti sama dosennya gitu kalau dia nggak ngerti sama sekali gitu. Itu menurut Bapak Ibu ide yang baik atau sebenarnya ada bahayanya juga? Tarik dulu deh. Kalau saya bukan Bu Intan ngomong. Oke. Kalau saya sebenarnya gini, kalau yang mata kuliah saya itu kan textbook-nya itu sebenarnya itu udah open ya. Maksudnya anak-anak bisa nyari jawabannya segala macam, bisa cari gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditaruh di sana sebenarnya nggak terlalu efek kalau mata kuliah saya gitu ya, karena textbook-nya udah jelas gitu kan, dan mereka bisa googling terus apa jawaban itu tersebar di website. Bagi saya assignment itu bukan mereka nyontek atau enggak. Bagi saya bilang mereka, kamu boleh lihat dapat lain, yang penting kamu ngerti. Yang penting itu kamu ngerti jalannya seperti apa, dan itu yang kamu lakukan gitu kan. Ketika ujian kamu tuh bisa gitu loh. Jadi kalau yang assignment saya bilang nggak apa-apa. Kamu bisa lihat yang lain, tapi kamu tahu idenya dan ngerti. Jadi jangan cuma copy paste. Oh ini begini ini, sampai variabelnya sama, semuanya sama gitu kan. Itu namanya Anda nggak belajar gitu kan. Kalau Anda nyontek itu Anda lihat, terus kemudian coba dengan cara sendiri gitu kan. Nah itu baru belajar gitu kan. Nah bagi saya assignment itu is okay. Tapi kalau ujian ya Anda nggak bisa begitu, karena itu Anda pengen dites apakah Anda mampu atau tidak gitu. Jadi kalau bagi saya untuk di forum itu menurut saya nggak terlalu ini, karena jawaban semua standar lah, mungkin mereka bisa cari gitu. Oke. Kalau Bu Intan ada opini? Iya, kayaknya kalau pada akhirnya akan membantu performance mereka di ujian, maksudnya di UTS UAS, saya juga ragu sih akan membawa dampak yang signifikan kayaknya kalau itu. Kalau saya bentuk forum seperti itu lebih ke ingin aktif aja sih mahasiswanya, jadi kelihatan mahasiswanya yang proaktif gitu ya, jadi materi-materi yang udah kita taruh tuh juga kita bisa pastiin mereka baca gitu ya, at least kalaupun belum 100% ngerti nggak apa-apa, minimal udah dibaca dulu, karena biasanya nih yang di forum adalah yang didiskusikan adalah yang materi yang udah kita taruh itu gitu. Jadi kalau saya sebenarnya forum lebih itu aja sih untuk meningkatkan proaktifnya mahasiswa gitu. Kalau nantinya akan meningkatkan performance di UTS di UAS saya belum lihat juga. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi buat Pak Erik ya. Kebetulan Pak Erik tugasnya setiap minggu
terus sifatnya ada hitungan atau kuis. Kalau kuis kan langsung otomatis oleh Moodle dilakukan grading gitu ya. Tapi kan yang hitungan jadi makan waktu ya. Kalau mahasiswanya banyak, itu menyita waktu nggak? Betul, menyita waktu banget. Jadi saya udah bilang ke mereka, saya kasih 10, kalian mengerjakan 5, tapi saya periksa 2, saya bilang gitu. Jadi saya periksa 2 random gitu. Saya bilang saya periksa 2 random. Jadi kalian siap-siap 5 itu saya periksa 2 random gitu kan. Jadi kalian sama-sama, saya kasih 10, kalian dijawab 5, tapi saya periksa 2. Karena kalau saya periksa 5, terus kalau punya mahasiswa berapa, itu time consuming banget. Makanya dari dulu saya bilang begitu. Saya kasih 5 gitu kan. Saya kasih 10, kalian bisa pilih 5, tapi saya juga bisa pilih dong. Jadi saya pilih 2. Jadi fair semua gitu loh. Ya, dan mereka tetap dapat feedback ya. Dia tahu juga di mana salah betul, atau apa gitu ya. Oke. Oke, thank you Bapak Ibu untuk diskusi kita. Kita ketemu lagi di klip yang lain. Oke.